Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas mengenai proses klaim. Bersama saya saat ini telah terhubung Bapak Dr. Johannes Sebastian Edwin, Head of Claims dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Dr. Edwin. Selamat pagi Mbak Andra. Dok, tidak sedikit ini masyarakat yang masih kurang paham mengenai klaim asuransi jiwa. Bisa dijelaskan Dok mengenai klaim asuransi ini seperti apa? Jadi klaim dalam asuransi adalah suatu permintaan resmi dari nasabah kepada perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi tersebut diminta untuk melakukan pembayaran kepada nasabah sesuai dengan apa yang tertuang dalam ketentuan polis. Klaim bisa diajukan oleh nasabah saat terjadi risiko pada tertanggung. Umumnya, perusahaan asuransi memberikan batas waktu pengajuan klaim. Batas pengajuan ini berbeda-beda setiap perusahaan asuransi dan tergantung dari jenis asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Klaim asuransi jiwa seperti apa saja yang biasanya bisa dibayarkan? Sudah menjadi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim nasabahnya sesuai dengan apa yang tertuang dalam polis. Apapun produk asuransinya, apakah asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, jika memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan dalam polis, pasti akan dibayarkan. Namun, jika terjadi kejanggalan dalam klaim, maka akan dilakukan proses pengecekan lebih lanjut atau investigasi. Karena itu sangat disarankan untuk selalu jujur dalam semua proses, sejak awal memberikan data-data yang diperlukan secara jujur pada saat membeli polis asuransi. Klaim seperti apa sih biasanya yang diperiksa atau diinvestigasi lebih lanjut? Dok, tadi kan dikatakan memang jika ditemukan kejanggalannya seperti apa? Pihak asuransi akan melakukan pemeriksaan jika dalam klaim yang diajukan Misalnya pada masa contestable terjadi kejanggalan. Kejanggalan ada berbagai bentuk. Misalnya karena ada indikasi ketidaksesuaian antara klaim dengan polis yang dimiliki nasabah. Itu usianya, atau mungkin status perokok dan tidak merokoknya dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Kemudian pemeriksaan ini atau investigasi klaim dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran peristiwa yang menyebabkan ahli waris atau tertanggung mengajukan klaim asuransi. Misalnya perawatan kesehatannya, kemudian terkait peristiwa yang menyebabkan risiko misalnya meninggal dunia pada nasabah. Tapi kemudian bisa jadi nanti akan timbul sentimen dari pihak luar barangkali ini Dr. Edwin yang beranggapan kalau pengecekan ini, investigasi ini sebetulnya hanya akal-akalan atau cara perusahaan asuransi untuk menghindari, untuk tidak mau membayarkan klaim nasabahnya. Bagaimana? Hal ini dilakukan karena memang ada beberapa kasus-kasus yang memanipulasi klaim yang dilakukan oleh nasabah atau oknum-oknum tertentu. Perusahaan asuransi pasti akan membayarkan klaim jika sesuai dengan apa yang tertuang dalam polis dan memang terbukti secara sah dan tidak ada kejanggalan. Tapi jika kemudian memang pada akhirnya terjadi perselisihan ini Dr. Edwin antara pengaju klaim dengan perusahaan asuransi, kedua-duanya sama-sama mempertahankan pendapatnya, lalu penyelesaiannya bagaimana ya? Ada yang disebut sebagai Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau BMAI. Badan ini memediasi jika terjadi perselisihan antara nasabah atau pihak yang mengajukan klaim dengan perusahaan asuransi. Dan jika masih belum ada solusi dari pengajuan melalui BMAI, bisa dilaporkan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah Dr. Edwin, bisa diberikan tips barangkali bagi pemirsa kita di rumah supaya paling tidak proses klaimnya berjalan lancar dan kemudian dibayarkan tentunya oleh perusahaan asuransi. Sampaikan data-data atau riwayat dari calon nasabah secara jujur dan terbuka. Kemudian pada saat mengajukan klaim pun juga disampaikan dan diajukan klaim dengan data-data yang disampaikan secara jujur. Ini cukup penting agar tidak terjadi masalah pada saat pengajuan klaim dari nasabah. Dr. Edwin, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya ya Dok ya. Sama-sama Mbak Andra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.